Shalom, dimanapun kita berada, saya sapa kita dalam kasih Kristus. Shalom. Kiranya Tuhan terus memelihara kita, menyertai kita, dan selalu menjaga kita. Hari ini ketemu dengan saya, Lasi Channel. Dan di channel ini ada banyak hal-hal yang menarik. Jadi masih diberikan waktu untuk belajar. Dan saya menyampaikan materi ini, dan saya sampaikan itu karena saya rindu sama-sama kita belajar. Baik, topik yang saya sampaikan malam hari ini adalah teknik jitu yang harus diperhatikan oleh pengkhotbah. Namun sebelum itu, teman-teman semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan komen ya. Semoga channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baiklah, saya lanjut dengan tema yang saya katakan tadi, bahwa teknik jitu yang harus diperhatikan oleh pengkhotbah. Yang pertama adalah seorang pengkhotbah yang hebat, yang baik, dan tetap menjunjung tinggi kehormatan firman Tuhan, yaitu dia mempunyai tampilan yang elegan atau rileks. Seorang hamba Tuhan yang baik, dia dari dirinya dia harus perhatikan penampilannya, harus dia perhatikan. Begitu. Jadi kalau dia tidak bisa memperhatikan dirinya, dia tidak. Bagaimana kalau dia contohnya dia ada dia naik ke mimbar, kaki baju atau bajunya udah berantakan. Jadi seorang pengkhotbah harus memperhatikan hal demikian. Yang kedua adalah pengkhotbah harus memiliki persiapan yang sudah matang. Ya. Begitu. Jadi khotbah yang hidup, khotbah yang luas, sudah ada persiapan yang sangat-sangat matang sekali. Jadi harus dipersiapkannya, dia harus persiapkan matang begitu. Yang ketiga adalah teks khotbahnya yang akan dia sampaikan sudah harus siap, sudah harus ada begitu ya. Karena dia tidak bisa lupa kalau sudah ada teksnya, gitu ya. Jadi macam seperti ini saya punya bahan ini. Jadi saya udah persiapkan bahan yang saya sampaikan itu. Saya juga membawa Alkitab gitu. Jadi bagi kita, teman-teman semua dimanapun berada, bagusnya kita mempersiapkan teks khotbah kita supaya tidak merambah kemana-mana, supaya tidak lari dari topik yang kita sampaikan. Yang berikutnya adalah memahami situasi dan kondisi. Nah, ini sangat penting bagi para pengkhotbah yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat, yaitu memahami situasi dan kondisi. Ya, kalau situasinya lagi hening, ya udah sampaikan saja, dan kalau ribut dia mohon untuk ditenangkan. Begitu. Jadi supaya pengkhotbah itu tidak terganggu, dia harus fokus dengan apa yang harus disampaikannya. Dan dia juga melihat di sekelilingnya, dia juga melihat orang-orang dan jemaat yang dia layani saat itu, bahwa yang saya layani ini saya harus mengerti dengan situasi. Begitu. Jangan sampai yang terjadi dia juga ngomongnya datar begitu aja, jadi kan cuma bisa ngantuk. Yang berikutnya adalah tidak banyak basa-basi, fokus pada penyampaian firman Tuhan. Jadi kalau para pengkhotbah yang hebat, para pengkhotbah yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, mari lakukan hal ini, yaitu tidak banyak basa-basi, fokus pada penyampaian. Karena hal itu adalah hal yang paling baik untuk dilakukan oleh para pengkhotbah. Kalau tidak fokus dengan apa yang kita sampaikan, ya, jadi bisa gugur apa yang kita sampaikan itu.
tidak akan mencapai tujuannya, tidak akan mencapai targetnya. Jadi bagi kita, para pengkhotbah yang hebat, pengkhotbah yang luar biasa, ya harus perhatikan teknik-teknik seperti ini. Kemudian yang ketujuh adalah pengkhotbah harus memiliki pandangan yang jelas begitu. Bukannya saya cerita, saya pernah ketemu dengan orang, dengan hamba Tuhan, ya. Dia tidak melihat jemaat itu, ya. Jemaat ada di depannya, tapi yang dilihatnya adalah atap gitu. Jadi para pengkhotbah yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, dipakai Tuhan dengan penuh karunia, jangan pandang atap, tapi pandanglah jemaat. Karena yang menerima firman Tuhan itu adalah jemaat. Jadi hal-hal demikian perlu kita coba koreksi apa yang sudah pernah kita lakukan. Dan ketika kita mendengarkan hal ini, berarti masih ada yang perlu dipoles, masih ada yang perlu diubahkan. Jadi beberapa teknik ini yang saya sampaikan kepada kita, mari kita belajar bersama-sama. Saya bukan orang hebat, tapi saya juga mau belajar bagaimana melakukannya, bagaimana mengekspresikan hal itu. Jadi kita semua, mari kita berlomba-lomba untuk belajar, karena belajar itu menghasilkan hasil yang baik. Saya akhiri video ini dan saya sapa kita dengan kasih Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai.